Sekarang hampir semua orang mulai membicarakan AI. Ada yang memakainya untuk belajar, untuk membuat konten, bahkan untuk membantu di pekerjaan sehari-hari, termasuk untuk urusan bisnis. Tapi masalahnya adalah masih banyak orang juga yang bingung. AI itu sebenarnya apa? Gimana cara pakainya? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu AI secara sederhana, bagaimana AI bekerja secara umum, contoh penggunaan AI untuk belajar, kerja, bisnis, dan konten. Lalu kita akan belajar bagaimana membuat prompt yang jelas agar outputnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, Sekarang, sebelumnya kenalin, aku Ardan. Aku adalah seorang content marketer dengan pengalaman lebih dari 7 tahun untuk handle brand-brand yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan mulai belajar untuk gimana sih cara pakai AI dari nol. Nah, jadi buat kamu yang belum paham, belum pernah nyentuh, atau masih bingung, kita akan membahas, detailnya lebih lanjut. Nah, di video ini goalnya adalah, mmm, apa, di akhir sesi kamu nggak cuman tahu doang, tapi kamu bisa mulai pakai gitu. Ada beberapa poin, yang pertama yaitu adalah memahami AI dengan bahasa yang lebih sederhana tanpa istilah teknis yang berlebihan, kayak gitu. Karena hari ini kita melihat banyak, istilah-istilah ya terkait AI, dan sebagainya gitu, dan hal ini, seringkali bikin bingung para pemula gitu. Nah, yang kedua adalah, kita akan belajar gimana sih contoh penggunaan AI untuk belajar, untuk kerja, untuk bisnis, bahkan untuk ngonten gitu. Dan ketiga, ini yang paling penting ya, adalah kita akan mampu, membuat, prompt dasar yang jelas dan teruji gitu, sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang terakhir kita akan gali lebih lanjut tentang gimana sih, cara membedakan hasil AI yang beneran berguna gitu untuk pekerjaan kita. Mana yang hasilnya meragukan, sama mana, hasil AI yang perlu kita verifikasi, seperti itu. Nah, sebelum lanjut, aku mau kasih tahu dulu kenapa sih hari ini, penggunaan AI itu jadi penting gitu. Poin poin utamanya sebenarnya adalah AI hari ini jadi penting, bukan karena dia sedang hangat dibicarakan, bukan karena AI sedang viral gitu ya, tapi gimana caranya AI ini tuh udah mengubah, cara kita belajar, cara kita bekerja, dan cara kita, menggunakan teknologi gitu. Ada beberapa poin, sini aku jabarin ada 5 poin. Yang pertama adalah AI mempercepat pekerjaan, berbasis teks gitu. Semua ide, data, gambar, suara gitu, sebenarnya bisa dibantu generate oleh AI gitu. Yang kedua adalah kenapa AI penting, AI itu membantu pemula, jadi kayak kamu mau belajar sesuatu gitu, AI itu akan membantu kamu untuk, memulai hal tersebut. Misalnya untuk menulis, untuk merangkum merangkum informasi, belajar, merancang, mendevelop gitu, bahkan, AI itu akan membantu kamu bertanya gitu, mempertanyakan hal-hal yang, perlu dipertanyakan, krusial terhadap satu topik gitu. Yang ketiga adalah AI membantu kita untuk, AI membuat kemampuan bertanya kita, kemampuan memilih informasi, sama memverifikasi informasi itu menjadi makin penting, kayak gitu. Yang keempat adalah orang yang unggul, bukan cuman orang yang pakai AI, tapi orang yang tahu kapan, informasi ini bisa dipercaya, informasi ini kapan harus dicek lagi, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang nggak kalah penting adalah, AI itu adalah alat bantu berpikir ya, keputusan akhir, sekali lagi tetap berada pada manusia. Jadi jangan pernah, copy paste, jangan pernah menelan informasi AI itu mentah-mentah. Kenapa? Karena AI itu cuman tools doang, kita nggak bisa, langsung, menelan informasi yang diberikan AI, seperti itu. Nah, mmm, ini adalah satu statement, gimana sebenarnya AI itu, karena dia tools ya,
eee, fungsi AI itu adalah untuk memperkuat pikiran. Kayak kita udah punya landasan berpikir nih, kita sudah punya ide, sudah punya, hipotesis seperti itu. Nah, AI itu akan membantu kita untuk memperkuat pikiran itu. Jadi bukan untuk mematikan pikiran ya. Sekali lagi, gunakan AI untuk memperkuat pikiran, bukan untuk mematikan pikiran, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke dasar-dasar AI, gitu. Ada beberapa informasi penting yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu sebelum kita, deep dive ke, eee, penggunaan AI dan tools-toolsnya, seperti itu. Apa itu AI? Sederhananya, AI itu adalah sistem ya, teman-teman. AI itu adalah sistem yang membantu, mesin melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Contohnya apa? Contohnya, yaitu, memahami bahasa, mengenali gambar, membuat prediksi, memberi rekomendasi, dan menghasilkan konten, kayak gitu. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami adalah AI itu bekerja dari data ya. Dia belajar dari data, belajar dari pola, memahami instruksi, sama, AI itu adalah model, sebenarnya model yang sudah dilatih, kayak gitu. Jadi, dia tuh hasil informasi yang dihasilkan, itu nggak beneran baru gitu. Dia mengolah data, pola, membaca instruksi, kemudian menghasilkan informasi. Seperti itu. Yang ketiga, yang perlu kita pahami adalah HI itu sebenarnya nggak paham tuh, mmm, apa, nggak nggak punya pemahaman seperti manusia memahami sesuatu gitu. Dia hanya menghasilkan respon. AI hanya, menghasilkan respons berdasarkan pola sama konteksnya gitu. Jadi kita kasih konteksnya, kita kasih tahu polanya seperti apa, nah nanti dari situ dia akan menyusun informasi tersebut gitu. Jadi kemampuan memahaminya, kemampuan mengerti sesuatu itu tuh, beda sama kemampuan memahami dan mengerti, seperti yang kita punya gitu. Nah, yang ketiga adalah AI bisa membantu, AI sangat bisa membantu, tapi dia tuh bukan kebenaran mutlak gitu. Apa yang dihasilkan, apa yang diinformasikan itu tuh belum beneran, valid. Nah, yang terakhir yang perlu kita pahami adalah semakin jelas konteks, semakin jelas tujuan kita, itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik, kayak gitu. Jadi balik lagi tujuan kita apa, konteksnya apa, itu adalah kunci utama untuk menggunakan si AI ini. Nah, ini ada 3 ada 3 istilah yang sering didengar mungkin teman-teman yang udah terpapar AI. Yang pertama itu adalah AI sendiri, terus ada machine learning, sama generative AI. Ketiga istilah ini tuh sering kecampur-campur gitu, padahal levelnya berbeda. Kalau kita lihat AI itu ibaratnya itu, dia adalah payung besarnya gitu. AI itu adalah sistem yang dibikin untuk melakukan tugas, memahami, mengenali, memutuskan, atau bahkan membantu manusia gitu. Sementara machine learning itu adalah, dia belajarnya dari data. Ini sebenarnya kalau bicara machine learning ya, machine learning itu adalah bagian dari AI. Jadi, di dalamnya AI itu adalah ada machine learning gitu, bagian dari AI yang membuat, sistem mengenali pola dari data, lalu dia akan memakai pola tersebut untuk memprediksi atau membuat keputusan, kayak gitu. Jadi makanya tadi aku bilang di awal bahwa AI itu sebenarnya belajar dari data, belajar dari pola, belajar dari instruksi. Nah, hal-hal ini itu tuh terjadinya di machine learning. Jadi dia yang akan mempelajari data tersebut, akan mengolah, informasi tersebut gitu. Nah, yang ketiga adalah generatif AI gitu. Generatif AI inilah yang akan membantu kita membuat konten, menghasilkan konten yang baru gitu. Jadi kalau, istilahnya pemahaman, definisinya adalah generatif AI itu yang menghasilkan AI yang menghasilkan teks. Dia menghasilkan gambar, menghasilkan kode, menghasilkan audio,
menghasilkan video, rangkuman, ide, bahkan struktur jawaban yang, kita minta gitu. Nah, di video ini kita akan fokus untuk belajar generatif AI. Kenapa? Karena ini adalah, yang paling dekat, dengan kebutuhan kita sehari-hari gitu. Yang paling relevan itu adalah sebenarnya si generatif AI-nya ini, gitu. Di sini ada 6 ya, yang paling umum teman-teman mungkin udah familiar lah ya dengan Grok, dengan ChatGPT, dengan Perplexity, Claude, Gemini, Meta AI. Nah, kalau yang belum familiar mungkin nanti bisa dicek lagi. Jadi ada 6 top tools ya yang aku kategorikan dalam dalam generatif AI ini. Ada Grok, ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini, sama Meta AI. Ini tuh tools-tools ini tuh, perusahaan yang mendevelopnya tuh beda-beda gitu kayak, ChatGPT dibikin sama OpenAI, Gemini itu punyanya Google, Meta AI itu punyanya Facebook, seperti itu. Nah, cara kerjanya gimana si generatif AI ini? Yang pertama itu adalah input. Kita akan ngasih pertanyaan, kita akan ngasih dokumen, kita akan ngasih gambar, kita akan kasih instruksi, ke dalam, generatif AI-nya ini. Inilah yang kita sebut sebagai input. Kebayang ya sampai di sini. Nah, terus yang kedua adalah, model gitu. Nah, model ini adalah sistem yang memproduksi konteks dan akan memprediksi respons yang paling sesuai dengan, apa yang kita minta gitu. Nah, yang ketiga baru dia akan menghasilkan output. Outputnya itu bisa jawaban, bisa berupa ide, bisa berupa ringkasan, bisa berupa tabel, kode, gambar, bahkan rekomendasi gitu ya, tergantung output yang kita minta gitu. Nah, yang terakhir, evaluasi. Jadi kalau, kalau tadi kita bicara input, model, output, nah yang nggak kalah penting dan yang paling terakhir itu adalah sebenarnya evaluasi, teman-teman. Cara kerja generatif AI di ujung itu setelah kita punya outputnya, yang perlu kita perhatikan adalah evaluasi. Kita sebagai manusia harus mengecek nih, informasi yang diberikan gitu. Kita harus memperbaiki prompt sama memverifikasi hasil yang diberikan oleh si generatif AI ini. Tadi balik lagi ada beberapa tools yang, sering dipakai, yang paling umum dan paling populer digunakan, di slide sebelumnya gitu. Nah, ini juga yang perlu kita pahami, tadi aku sempat mention bahwa, ya itu bukan mesin kebenaran ya, teman-teman. Salah satu kesalahan pemula dalam menggunakan AI itu adalah menganggap jawaban si AI ini pasti benar gitu. Padahal, AI mungkin bisa menghasilkan jawaban yang meyakinkan, tapi, tetap aja ada kemungkinan untuk salah gitu. Yang kedua adalah ada kemungkinan untuk dia nggak lengkap, kebayang ya? Nah, yang kedua adalah AI itu bisa, salah memahami konteks kalau pernyataan atau pertanyaan kita itu terlalu umum di awal ketika kita ngasih input gitu. Nah, yang ketiga adalah AI dapat membuat informasi yang terdengar masuk akal tetapi tidak akurat gitu. Itu perlu dibedakan ya, itu mungkin masuk akal tapi AI mungkin bisa memberikan informasi yang masuk akal gitu ya, tapi belum tentu akurat, belum tentu benar gitu. Nah, itu yang perlu kita, recheck lagi, kita perlu evaluasi lagi hasilnya. Kita baca lagi, kita cek lagi, kita verifikasi lagi hasilnya. Apakah hasilnya itu akurat atau tidak? Dia mungkin akan ngasih informasi yang mungkin masuk akal bagi kita, karena dia kan belajar dari pola-pola gitu kan. Jadi, tapi hasil yang diberikan itu belum tentu akurat gitu. Nah, berikutnya poin yang keempat yang perlu kita pahami bahwa untuk data penting, data-data perusahaan gitu ya,
keputusan hukum, kesehatan, akademik, tugas-tugas, sekolah, tugas-tugas kuliah, atau data-data finansial gitu ya, hasilnya tuh, wajib banget, dicek ulang gitu. Karena ini kan, eee, informasi yang krusial ya gitu ya, makanya hasil AI itu perlu dicek ulang, perlu diverifikasi lagi. Nah, yang terakhir adalah yang perlu kita pahami bahwa anggap AI itu sebagai rekan diskusi, bukan sumber final yang nggak perlu lagi kita verifikasi gitu ya. Jadi, tugasnya dia cuman, sebagai teman diskusi aja gitu. Jangan jadikan dia sebagai satu-satunya sumber yang bisa kita langsung implementasi, bisa langsung kita kopas jawabannya gitu, tanpa melakukan verifikasi. Berikutnya kalau tadi kita sudah bahas tentang definisi, tentang tools AI, sekarang kita masuk ke mindset penggunaan AI. Ini yang perlu teman-teman pahami bahwa, AI itu adalah, co-pilot. Kalau ibaratnya pesawat, mmm, pilotnya itu adalah kita sendiri, sementara AI itu akan berfungsi sebagai co-pilot gitu. Kenapa? Karena, mindset yang benar ini, cara berpikir yang tepat ini, nanti akan menentukan kualitas penggunaan AI kita, gitu ya. Jadi bukan kita yang diarahkan oleh AI, tapi kita yang kemudian mengarahkan AI untuk mendapatkan, hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai ekspektasi kita, gitu. Jadi, poin pertama terkait mindset ini adalah, bukan AI yang akan mengerjakan semuanya, tapi AI yang akan membantu kita berpikir, AI yang akan membantu kita menyusun langkah-langkah gitu. Yang kedua adalah manusia yang memberi konteks, manusia yang memberi goal, manusia yang ngasih value dan keputusan akhirnya itu akan kembali ke manusia atau kita gitu yang sebagai pilot dari si AI ini gitu. Yang ketiga adalah AI itu mindset yang ketiga yang perlu teman-teman pahami adalah AI itu membantu menghasilkan, draft, kalau tulisan gitu. Dia akan ngasih alternatif, dia akan ngasih struktur, dia akan ngasih contoh, sama dia yang akan ngasih, mmm, point of view yang, baru yang mungkin, sebelumnya nggak kepikiran gitu sama teman-teman. Yang keempat adalah, yang perlu kita pahami adalah gunakan AI untuk mempercepat proses. Jadi bukan AI yang menghilangkan tanggung jawab tersebut, tapi AI itu yang akan bertugas untuk mempercepat proses. Yang terakhir, yang perlu kita pahami ketika menggunakan AI adalah hasil terbaik itu akan muncul ketika manusia, kita nih sebagai, pengendalinya sama AI itu saling melengkapi gitu. Kita berkolaborasi dengan AI untuk menghasilkan sesuatu yang, terbaik gitu. Itu mindset, 5 mindset yang teman-teman perlu pahami ketika menggunakan AI. Nah, sekali lagi aku tegasin bahwa, penggunaan AI yang baik itu, untuk yang baik itu bukan untuk membantu menggantikan manusia, tapi membuat manusia bekerja lebih terarah, bekerja lebih jelas gitu. Goalnya apa, kita udah tahu. Nah, AI itu akan membantu mempercepat prosesnya, jadi bukan menggantikan kita sebagai manusia ya. Nah, salah satu pertanyaan, pemula ketika menggunakan AI itu adalah, kita pakai AI apa ya? Bagusnya pakai ChatGPT apa Gemini ya? Bagusnya pakai Claude atau, ChatGPT ya? Gitu. Nah, permasalahannya adalah, kita sebenarnya nggak harus berangkat dari tools gitu ya. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya aku mau misalnya bikin gambar gitu, ya udah pakainya, ini gitu. Terus mungkin masalah lainnya adalah, oh aku mau bikin, video gitu. Nah ya udah baru nanti dari situ kita cari tools-nya gitu. Jadi balik lagi, pertanyaannya adalah bukan pakai AI apa, tapi masalah apa yang ingin diselesaikan
gitu. Ini ada 2 perbandingan cara yang kurang tepat yang sering kali dilakukan oleh pemula gitu ya, adalah, kita itu mengumpulkan banyak sekali aplikasi AI tanpa goals yang jelas gitu, tanpa tujuan yang jelas. Kita kemudian mencoba semua fitur-fitur AI tersebut sampai kita tuh kebingungan, kebingungan sendiri gitu. Kita juga following up, tren-tren tools AI yang terbaru setiap minggu kan, tiap minggu tuh ada aja tuh yang rilis fitur-fitur baru gitu. Kita ngikutin, kita nyoba semua, terus kita sering bilang kalau, "Oh, kayaknya aku harus, subscribe, tools Pro deh, harus beli yang Pro," gitu. Kita mengira bahwa ketika kita, subscribe tools Pro misalnya, kita beli AI yang Pro gitu, kita itu, punya harapan bahwa, oh hasilnya pasti bagus, padahal enggak gitu. Jadi balik lagi masalahnya apa, bukan, nyari tools apa yang cocok gitu. Ini ada, panduan teman-teman yang perlu teman-teman pahami adalah cara yang lebih tepatnya gimana. Caranya adalah tentukan satu masalah, yang sering muncul gitu. Masalahnya apa? Oh, masalahnya misalnya A. Nah, baru dari situ kita cari, tools AI yang cocok gitu. Yang kedua adalah cara yang paling tepat untuk, cara yang lebih tepat dalam penggunaan AI itu adalah, pilih, kumpulkan tugas-tugas kecil gitu, kemudian kita uji hasilnya. Apakah hasilnya bagus, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum gitu. Yang ketiga adalah selalu gunakan prompt. Prompt itu nanti kita bahas, lebih detail lagi, intinya gunakan prompt-nya sesederhana mungkin, lalu perbaiki secara bertahap gitu. Kayak kayak kita ngobrol, ke orang terus menggali informasi tertentu gitu. Nah, yang terakhir baru kita cek akurasi, efisiensi, apakah apakah benar sudah sesuai dengan yang kita, harapkan gitu. Nah, ini ada contoh misalnya, saya mau, kita nge-prompt ya, misalnya ini contoh, "Saya mau kamu membantu saya merangkum materi, kuliah 20 halaman ini menjadi 12 poin utama," gitu. Ini contoh, masalah yang kita hadapi gitu. Ini yang bisa jadikan contoh. Nah, nanti dari situ kita bisa turunin, kita mau ngapain gitu. Nah, ini ada beberapa bagan gitu ya. Jadi ceritanya, untuk, memilih tools AI yang tepat itu gimana sih, kita perlu tahu dulu nih kebutuhan kita apa. Kan mungkin ada banyak kebutuhan ya, mungkin teman-teman yang mahasiswa, teman-teman yang pelajar gitu, adalah goal-nya untuk membantu kita belajar. Teman-teman yang bekerja itu mungkin untuk, untuk membantu di pekerjaan misalnya kirim email, bikin report, bikin notulen, MOM gitu, bikin, project plan, sama analisis pekerjaan kita sehari-hari gitu. Beda lagi ceritanya kalau bisnis gitu. Kalau bisnis mungkin kita goalnya adalah untuk mencari ide produk, untuk riset pelanggan, untuk bikin deskripsi produk, terus bikin layanan pelanggan supaya orang tuh mau beli lagi produk kita, mau menggunakan lagi jasa kita, gitu. Nah, atau, mungkin misalnya untuk teman-teman yang mau konten gitu, teman-teman bisa menggunakan AI misalnya untuk ide topik, bikin outline artikel, atau bikin storyboard video, kayak gitu, bikin caption, bikin script, bikin content plan, gitu. Beda lagi mungkin misalnya untuk penggunaan riset, penggunaan pribadi, gitu. Jadi poinnya adalah pilih jalur jalur belajar, jalur kebutuhan, sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, sesuai dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari gitu. Apakah itu untuk belajar, kerja, bisnis, konten, riset, atau hal-hal pribadi lainnya gitu. Nah, berikutnya,
kita akan membahas tentang prompting, di AI gitu. Prompt itu apa? Prompt itu sebenarnya adalah instruksi yang kita berikan kepada AI agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan kita gitu, istilah sederhananya gitu. Terus apa aja sih yang perlu diperhatikan terkait prompt? Teman-teman, yang baru menggunakan AI perlu dipahami bahwa prompt itu bukan cuman sekedar pertanyaan atau bukan sekedar, pernyataan yang kita lempar ke generatif AI, tapi prompt itu adalah arahan, eee, kerja kita. Yang kedua adalah prompt yang baik itu harusnya memberikan goal, memberikan konteks, ngasih format, sama ngasih batasan yang sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jangan pernah nge-prompt tanpa ngasih, konteks yang jelas, ngasih format yang jelas, ngasih goal yang jelas sama batasannya apa, gitu. Yang ketiga yang perlu kita pahami terkait prompting adalah, prompt itu bisa dibuat sesederhana dulu, terus nanti kemudian kalau ada yang kurang, nanti itu bisa kita perbaiki lagi di percakapan selanjutnya di generative AI gitu. Nah, yang keempat yang nggak kalah penting adalah prompting itu sebenarnya adalah proses, iteratif gitu. Kita tanya, terus kita baca apa hasilnya, terus nanti kita koreksi, terus minta lagi hasil yang lebih baik. Karena kenapa? Karena kualitas prompt ini nantinya akan menentukan kualitas jawaban, kualitas informasi, sama kualitas hasil yang kita inginkan, gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk kayak, generatif, AI-nya jelek nih, padahal sebenarnya masalahnya itu ada di prompt kita. Nah, ini ada satu formula prompt yang teman-teman bisa pakai, yaitu PTKFB. Formula prompt PTKFB ini apa? Ini sebenarnya adalah singkatan, teman-teman. Ini adalah framework sederhana gitu ya, agar supaya si instruksi yang kita kasih ke generatif AI itu nggak terlalu umum. Kita breakdown satu-satu. P itu peran, eee, kita bisa ngasih tahu, si AI itu adalah kayak misalnya bertindak sebagai tutor, atau bertindak sebagai editor, atau bertindak sebagai analis, bertindak sebagai mentor gitu, sesuaikan lagi dengan kebutuhan kita. Itu kita tentukan dulu perannya, terus kita kasih tugas, T, tugas. Jelaskan atau ringkas atau buatkan atau evaluasi atau bandingkan gitu. Tugasnya adalah untuk menjelaskankah atau meringkaskah atau membuatkankah atau mengevaluasikah atau membandingkankah gitu. Kita kasih tugas. Jadi ada perannya, ada tugasnya, terus berikutnya apa? K itu K konteks. Konteksnya apa? Misalnya mungkin, teman-teman perlu ngasih tahu audiensnya siapa, tujuannya apa, datanya apa, gitu ya. Terus yang F, formatnya. Formatnya mau yang seperti apa? Mau yang mau yang dalam bentuk poin-poin kah, mau bentuk paragraf kah, mau table, outline, dan sebagainya. Nah, terakhir itu B, ada B ya teman-teman, ada batasan gitu. Teman-teman perlu ngasih, batasan. Batasan itu apa sih? Batasan itu bisa mungkin bisa dalam bentuk panjang, teman-teman mau panjang hasil yang dihasilkan oleh AI itu misalnya dalam satu paragraf aja, terus teman-teman bisa kasih tahu gaya bahasa yang dipakai seperti apa, sumbernya apa, sama yang nggak kalah penting adalah teman-teman bisa ngasih larangan gitu di generatif AI ketika teman-teman nge-prompt gitu, supaya, hasilnya nggak akan kemana-mana gitu. Sama perhatikan detail-detail, lainnya. Mungkin teman-teman dapat instruksi, dapat tugas, dapat, mmm, report gitu ya yang perlu, tingkatan detail yang lebih tinggi. Nah, teman-teman bisa kasih batasan seperti itu. Ini adalah formula prompt, sekali lagi aku ulang, formula prompt PTKFB, perannya apa, kita kasih tahu, tugasnya apa, konteksnya apa, terus format sama batasan, gitu ya. Ini adalah
formula sederhana yang teman-teman bisa pakai secara umum, mau itu untuk belajar, mau untuk kerja, pribadi, dan lain sebagainya, untuk bisnis, bahkan termasuk untuk konten gitu. Ini prompt umum yang bisa kita pakai. Terus berikutnya, ini adalah contoh, ini contoh ya, terkait formula prompt tadi. Bertindak sebagai tutor berpengalaman, ini perannya. Terus minta dia menjelaskan konsep inflasi untuk siswa SMA. Formatnya apa? Formatnya dalam bentuk poin. Gunakan analogi sederhana, terus berikan 3 contoh sehari-hari. Batasannya tadi apa? Batasannya ini, analogi sederhana, terus minta kasih 3 contoh sehari-hari. Itu juga bisa termasuk dalam batasan. Jadi prompt-nya ini jelas. Kita minta AI untuk bertindak sebagai tutor yang berpengalaman tentunya, terus kita minta dia menjelaskan konsep inflasi untuk siswa SMA, ini target audiensnya tadi, terus sama formatnya dalam bentuk poin. Batasannya adalah gunakan analogi sederhana, berikan 3 contoh sehari-hari, gitu. Jadi kebayang ya? Nah, ini ada contoh prompt yang nggak efektif, kurang, sama prompt yang mantap gitu. Teman-teman bisa 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 perlu pahami bahwa prompt yang kurang efektif itu maksudnya, biasanya kita langsung minta kayak, jelaskan AI. Generatif AI juga bingung, karena kenapa? Karena nggak jelas, hasilnya ini tuh yang mau kita dapatkan, yang mau kita tahu itu tidak jelas untuk siapa, detailnya nggak ada, format hasilnya tuh orang bingung, AI-nya juga bingung. Jadi kayak informasi yang dihasilkan itu akan bersifat umum aja gitu, terlalu general. Berikutnya adalah prompt yang mantap nih. Prompt yang mantap tadi boleh pakai formula yang tadi nih, PTKFB, kita kasih tahu, bertindak sebagai pengajar pemula, terus jelaskan AI untuk umum, untuk kamu yang umum yang belum punya latar teknis, terus gunakan 5 poin, analogi sederhana, terus tutup dengan 3 contoh penggunaannya. Ini jelas ya teman-teman, ada perannya sebagai apa, untuk audiensnya siapa, ada formatnya juga gitu. Jadi perbandingannya jelas antara prompt yang nggak efektif sama prompt yang mantep nih. Jadi ada 2 gitu. Kebayang ya sampai sini? Nah, selain itu, saya punya beberapa teknik yang sering dipakai. Teknik satu itu adalah, beri peran, ini balik lagi ke prompting ya. Kita kasih peran, kita kasih tujuannya apa gitu ya. Tujuannya, goal dari teknik satu ini apa, goal-nya adalah supaya AI itu meresponsnya lebih terarah ketika kita menjelaskan, ketika kita minta dia berperan sebagai apa dan untuk apa gitu. Misalnya teknik satu beri peran dan tujuan, peran ini adalah untuk misalnya ya, peran ini untuk membantu menentukan sudut pandang gitu, apakah dia sebagai tutor, editor, analis, mentor, reviewer, atau bahkan konsultan gitu ya. Terus yang kedua adalah tujuan dari memberi peran sama tujuan ini adalah untuk membantu AI memilih prioritas, menjelaskan, memperbaiki, menilai, membandingkan, sama merencanakan gitu. Peran ini nggak harus, dibuat berlebihan kok kayak, kamu harus paling jago di dunia, nggak. Cukup disesuaikan dengan kebutuhan kita aja gitu. Makanya balik lagi tadi aku bilang, masalah itu tuh harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke penggunaan AI gitu. Terus yang keempat itu adalah tujuannya harus spesifik. Jadi bukan bantu saya, bukan cuman ngasih, prompt, "Bantu saya," tapi kita kasih tahu nih, "Bantu saya membuat outline 10 slides," gitu. Supaya goal-nya jelas, tujuannya spesifik gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima itu adalah hindari peran yang nggak relevan. Kenapa? Karena ini bisa membuat jawaban yang diberikan sama AI itu terlalu kaku gitu.
Jadi kebayang ya untuk teknik 2 adalah teknik satu ini memberi peran dan tujuan. Ini contoh, mmm, untuk teknik satu tadi, bertindak sebagai mentor belajar, bantu saya memahami topik ini dengan sederhana, dengan bahasa sederhana, gitu. Nah, yang kedua adalah teknik, dengan menambahkan konteks dan batasan. Balik lagi ke formula prompt yang di awal, tadi aku bilang kalau kita perlu ngasih konteks, kita perlu ngasih batasan. Konteks ini akan, membuat AI tahu situasinya seperti apa sih, sehingga, dia jelas, ngumpulin datanya gitu. Terus yang kedua adalah kita ngasih batasan, batasannya tujuannya apa? Tujuannya supaya hasilnya tuh nggak kemana mana, hasilnya nggak terlalu general, nggak terlalu lebar, gitu. Makanya untuk konteks ini kita perlu tahu nih, eee, kita perlu kasih tahu nih siapa kita, siapa audiensnya, misalnya sama tujuan akhirnya apa, data awalnya apa, atau misalnya ada kondisi-kondisi khusus yang mungkin, spesifik banget. Kayak gitu. Yang kedua ini adalah batasan. Kita perlu kasih tahu panjang jawabannya apa, seberapa, gaya bahasanya seperti apa. Ini apalagi khusus, untuk teman-teman yang bikin konten ya gitu. Teman-teman perlu kasih tahu, gaya bahasanya seperti apa, terus yang ketiga adalah tingkat kesulitannya sebagaimana, formatnya seperti apa, sama hal-hal yang harus dihindari. Itu, untuk batasan. Kenapa konteks dan batasan ini penting? Karena tanpa konteks ini AI itu akan, eee, meneb tanpa konteks, AI akan menebak kebutuhan kita, terus kalau tanpa batasan, AI itu hasilnya akan menghasilkan jawaban yang terlalu panjang, terlalu umum, sama mungkin nggak sesuai sama gaya bahasa kita gitu. Perlu dipahami bahwa konteks terbaik itu adalah informasi yang memang mempengaruhi hasilnya nanti, gitu. Jadi kayak konteks yang diberikan itu akan mempengaruhi hasil dari yang kita minta, gitu. Contohnya, berikutnya adalah teknik yang ketiga, teknik, tentukan format output. Format ini sebenarnya pada dasarnya adalah format ini akan membuat, jawaban AI itu to the point gitu dan mungkin akan bisa langsung digunakan gitu. Gunakan format point, jika mungkin teman-teman butuh ringkasan yang cepat gitu ya. Kayak, teman-teman perlu mencerna satu analogi tertentu, atau teman-teman butuh insight tertentu. Nah, format point ini tuh bisa dipakai buat kasih apa, summary yang bisa teman-teman langsung pahami gitu. Kalau misalnya kita mau pakai perbandingan, teman-teman bisa menggunakan format tabel gitu. Kalau mau membandingkan, sesuatu gitu. Misalnya aku mau tahu dong bedanya Android sama iPhone tuh apa sih? Nah, itu tuh bisa di-breakdown dalam bentuk table gitu. Kalau outline misalnya teman-teman mau pakai buat presentasi, atau mau buat draft artikel, atau mau bikin laporan, report gitu ya, teman-teman bisa pakai, outline untuk format output-nya. Terus yang keempat adalah gunakan checklist. Checklist misalnya kalau kita mau mengevaluasi pekerjaan, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah template, pakai template jika ingin hasil yang konsisten berulang kali gitu. Kita udah punya template, output-nya, nah template output ini yang kita gunakan di generative AI supaya hasilnya tuh konsisten berulang kali, dalam beberapa kali pemakaian gitu ya. Kebayang ya sampai sini? Ini pertanyaannya balik lagi ketika teman-teman, menggunakan AI, pertanyaan yang perlu dijawab adalah, "Saya mau hasil ini tuh dipakai sebagai apa?" Gitu. Nah, ketika pertanyaan ini kita sudah jawab, udah clear jawabannya, nah baru kita bisa masuk ke prompting, baru kita bisa masuk, kita bisa nge-prompt dengan benar dan hasilnya akan sesuai dengan yang kita inginkan, gitu. Jadi sekali lagi pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, "Saya mau hasil ini dipakai sebagai apa?" Gitu. Kebayang ya?
Nah, berikutnya adalah teknik, yang keempat adalah iterasi. Iterasi itu apa sebenarnya? Iterasi itu apa? Iterasi itu adalah, dengan mengolah, dengan mempertanyakan, dengan tidak langsung menerima mentah-mentah hasil yang diberikan oleh AI gitu. Jadi jangan berhenti di jawaban pertama, tapi kita follow up lagi pertanyaan tersebut, jawaban tersebut. Terus kita challenge lagi informasi yang diberikan, kayak gitu. Karena prompting yang baik itu adalah prompting yang adalah proses, memperbaiki hasil. Jadi bukan sekali tanya doang terus langsung hasilnya selesai, enggak. Kita perlu mempertanyakan, apa yang diberikan oleh AI gitu. Teman-teman bisa minta versi barunya, perbaiki format dan kualitasnya, atau mempertanyakan lagi, berikan instruksi awal, terus koreksi. Ya, jadi jadi empat hal ini yang bisa teman-teman, pakai ketika mengiterasi AI. Jadi sekali lagi, balik lagi proses, prompting itu sebenarnya adalah proses memperbaiki hasil, bukan sekali tanya langsung selesai gitu. Kayak teman-teman bisa minta baca, teman-teman perlu baca lagi hasilnya, terus nanti kalau ada yang kurang kita iterasi lagi, kita recheck lagi ke AI-nya, apakah hasil ini benar, apakah statement ini benar atau salah gitu. Kalau beneran kurang kurang meyakinkan, ya udah minta koreksi lagi gitu, gitu aja. Nah ini kalau contoh iterasi ya, teman-teman bisa nge-prompt lagi tuh kayak, "Jawaban ini terlalu umum, bikin lebih praktis dong, tambahkan contoh untuk pemula atau ubah menjadi tabel," gitu. Ini contoh iterasi yang bisa kita pakai ketika kita mendapatkan hasil, dari, AI gitu. Nah, sekarang kita masuk ke praktik penggunaan AI. Di sini ada, contoh ini untuk, praktik pertama ini kita akan belajar gimana sih cara menjelaskan topik, yang sulit gitu ya. Gunakan AI sebagai tutor pribadi yang bisa menyesuaikan, level pemahaman. Jadi dia nanti akan mengajarkan kita itu untuk, belajar gitu, belajar satu satu hal baru gitu. Di sini aku coba bikin prompt-nya bertindak sebagai tutor berpengalaman, jelaskan konsep machine learning untuk orang yang belum paham teknologi. Gunakan analogi sehari-hari maksimal 6 poin dan beri satu contoh penerapan di, kehidupan nyata gitu. Ini ada, aku breakdown beberapa poin ya, tujuannya untuk menjelaskan, konsep rumit menjadi mudah dipahami. Tadi pembahasannya tentang, machine learning gitu. Nah, kunci prompt di sini adalah, kita ngasih peran dia sebagai tutor. Terus kita kasih informasi bahwa, yang diajar di sini adalah audiens pemula, terus kasih analoginya untuk pembahasan sehari-hari biar orang nangkep gitu ya. Terus kita kasih batasan panjangnya gitu. Ini beri satu contoh penerapan di kehidupan nyata, satu. Satu itu tuh, menandakan batasan ya, seperti itu. Terus lanjutannya minta contoh, kasih kuis. Bisa juga kita nanti dari penjelasan, yang dikasih itu mungkin di-simplify lagi, dibikin lebih sederhana lagi, gitu. Nah, untuk menjelaskan topik-topik sulit seperti ini tuh bisa dipakai untuk, belajar, mata pelajaran, mata kuliah, kayak gitu, istilah-istilah teknis kalau teman-teman bekerja di satu bidang gitu, atau teman-teman yang, lagi kuliah gitu men-summary satu bacaan panjang, itu nggak punya banyak waktu buat membaca gitu, ya udah ini bisa kita pakai, kayak gitu. Nah, nanti dari prompt yang satu ini, kita itu bisa turunin lagi, jadi kayak sekarang, uji pemahaman saya dengan 5 pertanyaan pilihan ganda, gitu. Nah, nanti jadi ada follow up prompt gitu setelah, hasil dari prompt pertama itu dikasih, kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah untuk membuat, rencana belajar gitu. AI itu, teman-teman perlu pahami bahwa AI itu kuat untuk mengubah tujuan besar menjadi, step by step
gitu, langkah-langkah kecil yang bisa kita ikuti. Karena kayak kalau kita langsung minta penjelasan yang panjang, step by step yang panjang gitu, itu mungkin akan sulit kita buat buat kita ngikutin, gitu. Kenapa kenapa ini penting, ini sebenarnya, pembuatan pembuatan rencana belajar yang step by step itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengurangi rasa bingung saat mulai belajar gitu kan. Kadang kita belajar satu hal terus kita bingung gimana cara mulainya, itu tuh bisa di-simplify jadi hal-hal kecil gitu untuk belajar. Nah, di sini ada kunci prompt, ini ada prompt-nya, saya pemula ingin belajar AI selama 7 hari. Nanti kita minta untuk buatkan jadwal belajar harian 30 menit per hari gitu. Formatnya dalam bentuk tabel, ada kolom hari, topik, aktivitas, sama hasil yang harus dibuat gitu. Gunakan bahasa sederhana karena belajar tentang AI ini mungkin akan, terlalu complicated buat kita, buat pemula gitu. Makanya kita minta dia untuk menggunakan bahasa sehari-hari gitu, bahasa sederhana. Di sini, kembali ditekenin bahwa, kunci prompt-nya adalah untuk level pemula, durasi harian, format table, sama output-nya, goal-nya jelas tuh. Terus nanti dari sini kita bisa minta, dari prompt ini nanti kita bisa minta tuh, kan jadwalnya 7 hari udah ada nih, kita bisa minta lagi nih, minta hari pertama latihannya seperti apa, terus evaluasinya gimana gitu. Nah, praktik untuk, bikin rencana belajar ini sebenarnya biasanya cocok untuk orang-orang yang mungkin sedang belajar bahasa, sedang ngulik software, berkecimpung di dunia bisnis, akademik, sama orang yang mau belajar skill baru gitu. Itu bisa dicoba. Nah, untuk yang ketiga, ini untuk tulisan ya, teman-teman, ini mungkin bisa kita pakai untuk orang-orang yang, bekerja di dunia konten, orang yang bekerja di dunia akademik gitu. Nah, AI ini bisa dimanfaatkan untuk membuat tulisan lebih jelas gitu, tanpa mengubah makna utamanya gitu. Di sini aku kasih, bikin prompt, perbaiki tulisan berikut agar lebih rapih, formal, dan mudah dipahami. Jangan mengubah makna utama, setelah, revisi beri 3 catatan perubahan yang paling penting. Terus nanti teman-teman copy, teksnya di bawah sini gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperjelas bahasa tulisan yang teman-teman udah bikin nih. Teman-teman copy paste di situ, goalnya adalah untuk memperjelas bahasa bahasa tulisan yang teman-teman sudah bikin, benerin strukturnya, sama benerin alur kalimatnya, gitu. Kunci prompt-nya tadi, gaya bahasa, larangan mengubah makna, sama catatan perubahan kalau ada gitu. Setelah revisi beri 3 catatan perubahan yang paling penting gitu. Itu kuncinya, gaya bahasanya apa, larangannya, sama, perubahannya kayak gimana gitu. Terus lanjutannya nanti dari sini bisa teman-teman minta versi lebih singkat, lebih akademis, mungkin lebih santai gitu. Nah, untuk memperbaiki tulisan tadi aku sudah sempat bilang bilang ya bahwa teman-teman yang berkecimpung di dunia mungkin konten, bisnis, pekerjaan gitu, ini, prompt-prompt seperti ini tuh bisa kita pakai untuk, bikin email, laporan, bikin caption, konten atau artikel atau tugas kuliah gitu. Intinya, untuk di praktik ketiga ini untuk memperbaiki tulisan, intinya adalah jangan pakai AI untuk, memalsukan kemampuan atau menyalin karya orang lain gitu. Karena itu akan, berhubungan lagi sama etika penggunaan AI yang akan kita bahas di materi berikutnya, gitu. Nah, sekarang kita lanjut untuk, ngecek hasil AI. Tadi di awal aku sempat bilang kalau hasil AI itu jangan pernah ditelan mentah-mentah, kita harus recheck lagi, kita iterate lagi hasil yang diberikan. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi misinformasi, komunikasi gitu ya. Makanya sangat penting untuk mengecek hasil, AI. Sekarang pertanyaannya adalah, cara mengecek jawaban AI itu seperti apa? Apa yang harus kita perhatikan gitu ya. Di sini aku,
bagi ke dalam 5 bagian gitu. Intinya ini adalah verifikasi, pengecekan yang harus teman-teman, lakukan gitu. Yang pertama itu adalah mengecek logika. Kalau mengecek logika, kita perlu tahu bahwa apakah alur yang diberikan oleh AI ini tuh udah masuk akal gitu. Apakah ada argumen misalnya yang loncat-loncat atau, bilangnya skip dari step 1 tuh dia langsung ke step 5 misalnya gitu. Terus, yang kedua adalah mengecek fakta. Teman-teman juga perlu ngecek, informasi yang diberikan sama AI, apakah fakta yang diberikan itu udah bener atau malah, hoaks gitu. Bandingkan sumber terpercaya atau cari deh dokumentasi aslinya gitu, cari dokumen aslinya, file aslinya, terus nanti compare, hasil jawaban AI dengan dokumen-dokumen tersebut. Terus yang ketiga adalah, eee, ngecek konteks. Teman-teman wajib mengecek apakah jawaban yang diberikan itu sudah sesuai dengan konteks, kasusnya teman-teman. Contoh mungkin teman-teman minta kayak 5 makanan, 5 makanan untuk, membantu menguatkan masa otot gitu. Apakah makanan-makanan yang diberikan itu adalah makanan-makanan, Indonesia atau emang tersedia di sekitar kita? Karena jangan sampai informasi makanan yang diberikan itu tuh makanan pilihannya adalah makanan yang nggak ada di tempat kita gitu. Jadi kayak, informasi yang diberikan itu adalah nggak cocok konteksnya gitu. Terus yang keempat adalah, cek resikonya. Apakah misalnya ketika teman-teman informasi yang diberikan oleh AI itu tuh apakah melanggar hukum, tidak sesuai dengan etika, ataukah apakah ada misalnya masalah-masalah, safety, keamanan dengan pekerjaan teman-teman. Itu perlu dicek lagi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ketika, teman-teman menggunakan AI. Terus yang terakhir adalah, cek alternatif. Selalu minta AI untuk memberikan kontra argumen atau misalnya opsi lain gitu. Jangan sampai kita cuman terjebak dalam satu stand, di mana ternyata stand itu tuh, berlawanan gitu. Makanya kita perlu mengecek alternatif, apakah ada alternatif lain atau tidak gitu. Intinya ketika kita mengecek, hasil AI ada ini adalah contoh prompt yang teman-teman bisa pakai, prompt verifikasi. Cek lagi jawabanmu secara kritis, bagian mana yang paling mungkin salah, asumsi apa yang kamu gunakan, dan data apa yang perlu dicek gitu. Nanti dia akan ngasih, following up, jawaban terkait, statement atau prompt verifikasi yang kita lempar ke, AI gitu. Nah, salah satu anggapan yang mungkin, teman-teman mungkin pernah dengar di luar sana bahwa terkait penggunaan AI adalah, "Oh, oke, AI itu, sangat membantu kita dalam membuat atau menghasilkan sesuatu," gitu. Nah, masalahnya AI ini juga erat hubungannya dengan masalah halusinasi gitu. Ada bias di situ yang bisa terjadi, sama ada data sensitif yang kalau kita tidak aware itu tuh akan berdampak gitu ke kita atau perusahaan yang di tempat kita perusahaan di mana kita bekerja, begitu. Nah, halusinasi ini yang tadi saya sempat mention di awal itu adalah AI membuat jawaban yang mungkin terdengar benar, masuk akal gitu ya, tapi faktanya itu adalah salah gitu. Karena, pada dasarnya dia cuman merangkai kata, menyambung-nyambungkan data gitu, terus menghasilkan satu statement gitu. Masalahnya kemudian adalah fakta yang dikasih ini bisa aja salah, sumbernya itu nggak ada karena dia cuma menghubung-hubungkan, connecting the dot gitu. Nah, yang kedua adalah bias. AI ini sebenarnya dapat mewarisi kecenderungan dari, data, konteks, atau, cara pertanyaan diajukan gitu. Makanya dia bisa banget itu, makanya si AI ini tuh bisa banget bias
gitu. Nah, berikutnya terkait data sensitif, AI ini tuh punya masalah terkait, data gitu. Kita, bisa saja membagikan informasi pribadi kita ke AI, terus nanti data tersebut akan bisa digunakan gitu, untuk kepentingan lain, termasuk password, rahasia bisnis, data pasien kalau di bidang kesehatan, sama dokumen-dokumen internal yang kita punya gitu. Makanya, informasi pribadi ini, data-data ini, dokumen-dokumen ini tuh nggak boleh sembarangan dimasukkan ke AI gitu, karena ini bisa saja diambil sama mereka, terus dijadiin data, terus bisa aja muncul di orang lain gitu. Nah, masalah berikutnya yaitu adalah ketergantungan. Terlalu sering meminta jawaban ke AI, meminta jawaban yang final gitu, untuk kita copy paste gitu, itu tuh bisa berujung pada melemahnya kemampuan berpikir kita. Kita nggak lagi bisa berpikir kritis, kita nggak bisa lagi men-challenge, statement informasi yang diberikan sama AI. Nah, yang terakhir adalah masalahnya adalah salah konteks. Tadi sempat di-mention tentang, sempat aku mention tentang contoh makanan tersebut. Nah, jawaban tersebut itu mungkin belum cocok untuk orang-orang Indonesia, kayak makanan-makanan kayak yang diberikan misalnya itu mungkin terlalu western. Di Indonesia itu tuh nggak bisa diimplementasi, nggak bisa dikonsumsi karena makanannya satu mungkin sulit, yang kedua adalah mahal, kayak gitu. Ada budaya-budaya atau konteks lokal yang nggak sesuai gitu. Kebayang ya masalah-masalah terkait AI ini. Nah, berikutnya adalah, terkait etika penggunaan AI. Perlu dipahami bahwa AI itu sebaiknya memperkuat kejujuran kita, meningkatkan kualitas kerja kita dan, menguatkan tanggung jawab kita terhadap, lingkungan sekitar. Kenapa? Yang pertama itu adalah ada yang namanya transparan. Ketika kita menggunakan AI itu tuh kita perlu kasih, tahu ke orang-orang yang memang mungkin konteksnya menuntut keterbukaan gitu. Orang perlu tahu bahwa, oh, artikel ini mungkin di-generate oleh AI gitu. Itu tuh perlu kita kasih tahu supaya orang juga, percaya sama kita. Yang kedua adalah jujur. Jangan pernah mengklaim hasil AI itu sebagai pengalaman kita, data data yang beneran kita hasilkan atau karya pribadi kita, karena sebenarnya balik lagi, AI itu kan dia mengumpulkan data terus memberikan satu penemuan baru, statement baru kayak kayak gitu dari data-data yang dia pelajari. Makanya tetap tetap, sebisa mungkin jangan mengklaim hasil AI itu sebagai karya pribadi yang benar-benar kita hasilkan gitu. Yang ketiga menurut, aku adalah, adil gitu. Gunakan AI tanpa merugikan orang lain dan atau misalnya menyebarkan informasi yang, berbeda atau keliru atau salah gitu. Nah, yang keempat adalah bertanggung jawab. Selalu cek, selalu baca, recheck lagi, informasi yang diberikan, baca ulang, verifikasi lagi sebelum melempar ke khalayak gitu. Nah, yang, terakhir adalah yang nggak kalah pentingnya adalah, balik lagi aku sampaikan bahwa manusia tetap memiliki, pemilik keputusan akhir gitu, terutama untuk misalnya keputusan-keputusan penting. Jangan pernah, benar-benar percaya terhadap apa yang diberikan oleh, AI, kayak gitu. Nah, berikutnya berikutnya adalah terkait kategori, generative AI. Itu di awal sempat aku mention bahwa ada beberapa top tools generative AI yang dipakai, yang layak yang populer digunakan gitu. Nah, kalau kita bagi ke dalam apa, kategori-kategori itu tuh ini bisa kategorikan seperti ini kira-kira ya. Jadi ada chatbot, yang pertama adalah chatbot, itu biasanya, seperti yang kayak ChatGPT, Gemini, Meta AI, Claude, Grok itu bisa kita pakai misalnya untuk, tanya jawab, untuk menulis atau merangkum, brainstorming gitu ya, atau belajar gitu. Ini adalah, tools generative AI yang bisa kita pakai gitu, kategorinya dia masuk,
chatbot. Terus yang kedua adalah untuk menghasilkan gambar, untuk membuat ilustrasi, untuk merancang mood board misalnya, membuat konsep visual, ide desain, itu tuh bisa kita pakai beberapa tools ini. Yang paling umum dan yang pertama muncul itu ada Midjourney, terus ada Adobe. Adobe juga punya Firefly, terus ada Leonardo. Nah, yang menarik adalah sekarang ChatGPT, Gemini, sama Meta AI itu juga bisa menghasilkan gambar. Jadi selain chatbot, si ChatGPT, Gemini, Meta AI ini tuh bisa juga untuk membantu kita menghasilkan gambar gitu. Kalau suara, audio itu, kita bisa pakai Eleven Labs sama Otter AI, itu bisa dipakai buat transkrip atau untuk bikin, voice over gitu, atau teman-teman yang belajar, public speaking atau belajar, ngomong itu bisa pakai Eleven Labs sama Otter AI buat latihan speaking, kayak gitu. Terus untuk presentation, teman-teman yang bekerja dan rutin untuk membuat presentasi, teman-teman yang kuliah atau teman-teman yang sedang belajar gitu untuk untuk pembuatan presentasi kita bisa pakai Gamma, sekarang juga ChatGPT juga bisa dipakai buat, bikin presentasi, Claude, Gemini juga, itu mulai dari outline slide-nya sampai, narasi untuk presentasi itu juga bisa kita pakai, si tools-tools ini gitu. Terus untuk productivity, Notion misalnya untuk planning, teman-teman punya punya, tugas banyak, checklist banyak, itu kita bisa pakai Notion AI. Terus Gemini juga bisa kita minta untuk membuatkan misalnya dokumen, bisa minta untuk membuatkan, Google Sheet atau spreadsheet, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu adalah kategorinya research AI ya, teman-teman. Kalau kita, minta misalnya untuk membantu membaca file, atau kita minta referensi-referensi, kita mau membandingkan informasi satu dengan informasi lainnya, atau menyusun pertanyaan riset, Perplexity, Claude, sama Notebook LLM punyanya Google itu bisa kita pakai. Ini adalah kategori tools AI yang bisa teman-teman pakai. Ini nggak perlu dihafalin, cukup tahu kebutuhannya apa terlebih dahulu, baru kita nyari tools yang bisa kita pakai apa. Kebanyakan, kebanyakan free, tapi ada juga yang berbayar ketika teman-teman mmm, butuh AI ini untuk menghasilkan, hasil yang jauh lebih baik gitu. Tapi again balik lagi, ketika misalnya kamu, langganan, generatif AI ini tuh bukan jaminan bahwa hasil yang diberikan itu akan terbaik dan bisa langsung kita implementasi, enggak gitu. Itu kita perlu recheck lagi dan kita perlu iterasi lagi mungkin di penggunaan prompt-nya gitu ya. Nah, intinya, pilih tools berdasarkan tugas, satu tools yang konsisten yang digunakan itu secara berkelanjutan itu, jauh lebih baik dibandingkan kayak kita pakai banyak tools terus, nggak ada tools yang benar-benar kita kuasai, jadi kayak lompat-lompat aja gitu. Apalagi kalau misalnya udah sampai pada tahap, subscription, tools AI yang pro gitu. Jadi mending fokus satu satu tools berdasarkan tugas, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan masalah, dibandingkan kita pakai banyak tools dan nggak efektif juga gitu. Nah, ini, daily workflow kalau teman-teman masih bingung, gimana sih cara pakai AI, ini adalah daily workflow, ini juga yang aku pakai setiap hari. Jadi tentukan dulu, yang pertama adalah tentukan tugas, apa yang mau kita selesaikan hari ini. Yang kedua adalah buat prompt-nya, pakai formula tadi PTKFB, peran, tugas, konteks, format, sama batasan.
gitu. Terus baca hasil AI-nya lagi, tandai bagian mana yang works, yang berguna, yang sesuai dengan kebutuhan kita, bagian mana yang meragukan gitu. Terus iterasi, minta versi yang lebih baik, lebih singkat, lebih detail, lebih terstruktur kalau kamu misalnya butuh gitu. Terus verifikasi, cek lagi faktanya, logikanya gimana, sumbernya dari mana, apakah konteksnya sudah sesuai atau belum gitu. Sama finalisasi, di sini harusnya ada finalisasi ya, edit dengan gaya sendiri, terus nanti dari situ teman-teman bisa mungkin mengambil keputusan gitu, recheck lagi intinya. Begitu. Terus, untuk plan 7 hari ke depan ini apa, referensi aja buat teman-teman kayak kalau masih bingung gimana, kalau tadi kita ada daily workflow, nah sekarang ini plan 7 hari ke depan untuk belajar AI itu seperti apa. Nah ini mungkin hari pertama kita mungkin mulai kenalan dulu, tadi ada berbagai kategori tools generative AI kan. Nah itu kita bisa kenalan, kita cari tahu masalah apa, kebutuhan kita apa, terus coba prompting, di hari kedua, terus kita coba minta dia meringkas informasi, membuat informasi, terus, hari keempat mungkin bisa, menghasilkan ide, minta dia bikin list of ideas gitulah, terus nanti kita minta list pros and cons-nya seperti apa. Nah, baru di hari kelima kita mungkin bisa pakai AI untuk memperbaiki hasil pekerjaan yang sudah kita hasilkan. Terus hari keenam misalnya mungkin, kita, lanjut untuk verifikasi apakah semua jawaban-jawaban yang sudah diberikan AI itu adalah, udah benar apa tidak, apakah sudah sesuai konteks atau belum, gitu. Nah di hari ketujuh, mungkin kita udah punya sistem nih kayak, "Oh, eee, aku udah tahu AI apa yang harus aku pakai, kebutuhannya seperti apa." Nah, nanti dari situ kita bikin workflow hariannya kayak gimana. Misalnya teman-teman pelajar butuh summary untuk apa, untuk informasi materi kuliah kayak gitu, materi belajar gitu, itu tuh bisa kita pakai, bisa kita set up gitu. Kalau udah paham kebutuhannya apa, terus nanti kita coba workflow-nya untuk diterapkan di minggu-minggu berikutnya, bulan-bulan berikutnya gitu, itu bisa kita setup di hari ketujuh misalnya. Goalnya apa? Goalnya balik lagi bukan untuk jadi apa, goal plan 7 hari ke depan ini bukan untuk jadi jagoan ya, tapi supaya kita nggak bingung nih, gimana cara mulainya gitu. Nah terakhir, ini inti apa, kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas di awal video. Intinya mah, AI untuk pemula itu sebaiknya dipahami sebagai keterampilan berpikir kritis saja, teman-teman. Kita minta dia ngasih informasi sesuatu, terus nanti kita challenge gitu. Caranya gimana? Mulai dari masalah yang kita hadapi, terus nanti dari situ kita cari tools yang kita butuhkan tuh, apa dan kayak gimana gitu. Jadi jangan mulai dari tools dulu, tapi mulai dari masalah dulu. Terus yang kedua adalah gunakan prompt yang jelas, pahami peran, kasih dia peran, kasih dia tugas, kasih konteks, format sama, batasannya seperti apa gitu. Terus berikutnya adalah jangan berhenti di jawaban pertama, selalu lakukan iterasi, selalu recheck informasi yang diberikan, jangan sampai ada misinformasi yang, di-share ke publik gitu. Mmm, Sama selain iterasi, verifikasi hasilnya, terus gunakan AI itu secara bertanggung jawab ya. Jangan sampai kita mengklaim satu statement atau satu karya gitu, nah ternyata yang dihasilkan, yang kita state itu, yang kita klaim itu tuh, ternyata punya orang, itu jangan sampai terjadi. Sebagai penutup, AI itu bukan masalah siapa yang paling cepat pakai tools baru, teman-teman, tapi siapa yang paling bijak menggunakannya, gitu ya. Jadi tetap balik lagi ke masalah etis, kayak gitu, dan apa masalah yang kita hadapi, terus kita cari tools AI-nya, terus kita, menggunakan AI itu secara bertanggung jawab. Demikian.